Halo semuanya, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya di channel ini ya. Oke, di video saya kali ini saya akan mencoba mengulas masih pertanyaan dari teman gitu ya. Jadi ada teman bertanya gini ya, katanya, "Bang, kan kalau jualan beras stoknya banyak gitu ya. Bagaimana caranya agar beras itu tidak mudah terserang hama kutu? Terus bila sudah terserang hama kutu, apa saja yang atau bagaimana cara menanggulanginya gitu?" Oke, akan saya jawab ya. Semoga ini bermanfaat gitu ya. Jadi intinya setiap berjualan beras itu tetap kita harus mengetahui dulu lah, seluk-beluk tentang usaha jual beras yang paling utama gitu ya. Kita harus paham lah sedikit demi sedikit, kita harus mau belajar gitu ya. Tapi ya memang itu membutuhkan waktu ya. Jadi kalau kita udah ada niat gitu ya, pengen usaha, udah ada keinginan gitu ya, daripada bingung gitu ya, udah punya modal tapi ya belum berjalan, tapi ya mungkin bisa belajar sambil berjalan juga gitu ya. Jadi intinya gini ya, kalau sebetulnya gitu ya, tergantung pembelian gitu, tergantung pesanan istilahnya. Kalau kita bukan tergantung pesanan juga, tergantung situasi pasaran gitu. Pasaran tuh penjualan, tergantung penjualan gitu ya. Jadi gini, misalnya kita punya stok 3 jenis barang, 3 jenis beras. Jadi kita baru buka, mungkin kan akan ada, ntar kita analisa. Jadi beras mana yang istilahnya paling laku gitu ya, paling banyak dibeli oleh konsumen. Nah, untuk menjaga agar kualitas beras itu tetap bagus, istilahnya tidak mudah terserang hama. Jadi untuk pembelanjaan berikutnya, misalnya beras nomor 1 yang super itu paling laku. Nah, itu kita stok lebih besar, lebih banyak gitu ya. Lebih banyak kita stok. Kalau beras yang istilahnya nomor 2 misalnya, yang medium misalnya kurang peminatnya, yaitu kita stoknya sedikit aja gitu ya. Agar terhindar dari ya lama di gudang gitu, lama tertimbun gitu ya. Jadi kan kalau udah lama mungkin nanti cepat masuk itu hama itu. Dan perlu kalian ketahui juga ya, biasanya gitu beras sekarang ini ya, ketahanannya itu kadang-kadang tergantung pengolahan saat penggilingan gitu ya. Dari mulai saat penjemuran gabah gitu ya. Kenapa begitu? Jadi kalau padinya saat penjemurannya kadar airnya sesuai gitu ya, sesuai standar, dari mulai pertama baru digiling, misalnya kita ambil dari penggilingan, digiling paling lama itu 1,5 bulan buatan beras itu ya, 1,5 bulan. Nah itu kalau kalau kadar airnya sesuai standar itu kuat 1 bulan. Kalau kadar airnya kurang gitu, kurang normal, kurang kering istilahnya, ini biasanya sesuai saya pengalaman di sini di kios ini, biasanya 1 bulan juga udah terserang. Nah jadi kita harus bisa menganalisa gitu ya kalau belanja beras itu. Makanya teksturnya itu, kekeringannya itu harus kita benar-benar kita perhatikan gitu. Ya kalau beli dari penggilingan, antara taruhlah rata-rata 1,5 bulan lah. Jadi istilahnya
beras yang kita belanja langsung itu harus minimal 1,5 bulan udah habis gitu. Kalau beli dari gudang beras, nah itu perlu diperhatikan juga. Kenapa? Karena kalau dari gudang beras itu kadang-kadang kan ada juga gudang beras yang stoknya misalnya agak lama gitu kan. Nah itu harus lebih hati-hati lagi gitu. Kita harus bisa istilahnya meneliti gitu lah. Jangan sampai asal beli gitu. Jadi kalau beli ke gudang kita harus benar-benar perhatikan. Jadi takutnya dari sananya udah lama, pas disimpan di sini lama lagi gitu. Jadi kesimpulannya ya, ketahanan beras itu kalau dari mulai pertama digiling itu 1,5 bulan gitu aja lah. 1,5 bulan. Jadi diusahakan semaksimal mungkin kita harus bisa menjual paling lama 1,5 bulan gitu ya. Kak, syukur-syukur kalau bagus sih 2 minggu lah, 2 minggu harus sudah habis. Soalnya kenapa, misalnya gini ya, kita beli beras simpan kita jual. Kalau misalnya di sini udah lama, misalnya udah 1 bulan misalnya, terus ada yang beli bisa karungan, tapi konsumen istilahnya untuk konsumen untuk dimasak gitu ya, perumahan gitu kan, nanti di sana juga lama lagi, kasihan kan. Jadi ya itu diusahakan kalau usahanya biar lancar gitu ya, biar cepat berkembang. Pelayanan kepada konsumen juga harus diperhatikan, istilahnya kita harus bilang seadanya gitu. Jangan sampai ada konsumen datang beli beras, di sini beras udah lama dikasih, jangan, kasihan gitu. Jadi kalau beras udah lama, alangkah baiknya kita untuk dikecer aja, dikecer di bak, dikecer. Jadi yang belinya sekilo 2 kilo atau 5 kilo gitu ya. Jadi kan kalau buat dikecer itu di sananya cepat habis, apalagi atau kalau bisa kalau berasnya udah agak lama kita jual kembali ke pedagang lagi atau ke warung-warung gitu. Itu ya. Mungkin bisa dimengerti ya, itu caranya agar terhindar dari hama kutu. Jadi gimana pengeluaran atau penjualan, kalau penjualannya bagus ya kita stok banyak, kalau penjualannya kurang bagus ya jangan terlalu banyak gitu ya, seadanya aja. Dan kalau memang sudah tanggung ada hamanya, jadi cara menanggulanginya, kalau beras yang udah ada kutunya coba dipisah dulu lah, dipisahin terus untuk supaya menghilangkan kutunya, coba dijemur di panas matahari, dijemur. Dan dijemurnya juga jangan istilahnya jadi sebelah teduh sebelah panas gitu ya. Ya coba aja gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.